Jadi kita ke Prof. Aryawan. Anda melihat bagaimana Prof? Begitu. Apakah hasil putusan pengadilan perdagangan ini bisa menjadi momentum juga nih untuk Indonesia yang kan saat ini kita masih terus berupaya untuk melakukan negosiasi terkait dengan penerapan tarif resiprokal sendiri begitu? Iya, memang kalau dilihat argumentasi dari lawyer-lawyernya Trump, kalau dilihat dalam perdebatan di pengadilan kan salah satunya ada beberapa hal. Tapi dua yang saya garis bawahi adalah pertama, dengan adanya tarif yang dilakukan oleh Trump, harapannya bisa mencegah illegal drugs yang masuk ke ke Amerika Serikat. Jadi ada filter lah. Yang kedua adalah argumennya adalah ini adalah a part of diplomacy sebenarnya. Jadi bagian daripada diplomasi dengan menggunakan policy-policy kebijakan. Tetapi kan beberapa argumentasi itu kan cukup di refuse ya oleh di reject oleh court atau pengadilan. Nah, efeknya ke Indonesia apa? Nah, tentu Indonesia sih memang tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Beni, nggak bisa harus diam ya, tentu harus terus bergerak. Ya akan memobilisasi. Seperti kita tahu kan kemarin dengan kedatangannya Presiden Macron dimanfaatkan betul oleh pemerintah, Presiden dan seluruh jajarannya untuk bisa bagaimana membangun kemitraan yang besar dengan Prancis. Karena kita tahu kita juga harus build a good relation dengan European Union dan termasuk Prancis. Walaupun dengan negara China, Timur Tengah dan beberapa negara-negara di yang lainnya pun juga kita menjalin kemitraan. Artinya semua kemitraan ini harus kita jalin sehingga kebijakan ini tentu punya dampak, tetapi Indonesia bisa melakukan satu diversifikasi atau kemitraan-kemitraan yang berkelanjutan dengan negara-negara yang lainnya, baik di lingkup ASEAN, Uni Eropa, dengan negara anggota BRICS maupun negara-negara anggota yang lainnya. Mungkin begitu. Ya, tadi juga Prof menyebutkan bahwa nanti mungkin pemerintahan Donald Trump juga tidak tinggal diam begitu. Masih ada waktu 10 hari begitu ya yang akan dilakukan untuk bagaimana putusan pengadilan ini akan diterapkan begitu. Nah, proses banding dan lain-lain ini juga butuh waktu berapa lama? Kemudian akankah prosesnya juga panjang begitu, Prof? Iya, tentu akan punya waktu karena tadi seperti yang disampaikan bahwa Donald Trump tentu akan segera melakukan banding dan yang saya dengar itu sudah dilakukan langsung. Nanti kita tunggu seberapa jauh putusan ini akan ada karena pasti dari pihak kuasa hukum dari Donald Trump sudah mengupayakan argumentasi bahwa ini tidak harus mengatur lewat konstitusi yang ada. Oh, ini adalah bagian dari diplomasi sebagai presiden ya, untuk bisa melakukan lobby-lobby pengenaan tarif dengan beberapa negara. Dan tentu yang lain-lainnya argumentasi yang disampaikan. Tetapi kita akan wait and see, kita akan menunggu sejauh mana ini akan memiliki implikasi. Tetapi waktu tunggu ini harus dimanfaatkan oleh Indonesia sebetulnya. Karena kalau saya lihat juga pasti Amerika Serikat juga menjadi salah satu mitra untuk Indonesia untuk saat ini. Apalagi untuk China, untuk Vietnam pun juga sama. Kita lihat, kalau saya lihat di sini banyak produk ya, kalau nggak made in USA, made in China, made in Vietnam, tiga itu yang banyak kalau saya lihat. Jadi kalau ya saya beli barang ya tentu yang ditawarkan mau made in yang mana gitu. Bahkan memilih topi aja, nah, kita beli topi aja. Ada yang China handmade, ada yang US handmade gitu. Nah tentu kita bisa memilih itu, dan tipikalnya mirip, tetapi harganya mungkin berbeda gitu. Jadi itulah yang membuat kita melihat sejauh mana nanti perkembangan putusan pengadilan akan bisa berefek ke semua. Tapi kita tunggu aja nanti. Ya. Nah, lantas bagaimana dengan tensi dari masyarakat internasional ataupun dunia perdagangan dari kacamata Pak Beni lagi nih? Anda melihat seperti apa? Kan tensi sempat turun juga nih setelah ada kesepakatan bersama begitu kan, delegasi China, Amerika Serikat begitu sama-sama menurunkan juga nih tarifnya begitu. Nah, di momentum ini kan sebenarnya sudah cukup mereda atau seperti apa sih kondisinya Pak Beni, yang apalagi dengan ditambahnya adanya putusan pengadilan ini begitu? Ya, sebetulnya semua negara juga paham bahwa supply chain itu tidak mudah dirubahnya ya. Ini kan sudah terbentuk ya supply chain saat negara membutuhkan produk negara yang lain ya. Statistik mengatakan celana dalam orang Amerika itu 74% diimpor dari Asia. Jadi kan kalau dia bikin sendiri mungkin mahal sekali celana dalamnya itu. Bahkan kalau sama sekali nggak ngambil dari Asia mungkin nggak pakai celana dalam itu, Prof. Jadi hal itu nggak mungkin lah. Seperti industri otomotif di Amerika pun banyak juga tergantung komponennya dari Asia, termasuk dari Indonesia. Nah ini seperti itu kan
saya rasa nanti akan terjadi semacam apa ya, equilibrium antara tekan dan menekan itu kan ketemu di tengah, di sebelah mana kita belum tahu. Justru pada saat kita belum tahu ini, kita yang bimbang mau kemana kita dan harus ngapain. Oke, masih akan ketemu nanti ya titik barunya, equilibrium baru begitu ya untuk kondisi saat ini. Nah, baik, Prof, terakhir proyeksi Anda terkait dengan kondisi geoekonomi, geopolitik ke depan begitu dengan adanya putusan ini, kemudian juga masih dengan adanya pemberlakuan tarif yang saat ini berlanjut, kemudian proses negosiasi juga yang masih berlangsung dengan banyak negara begitu. Ke depannya akan seperti apa, Prof? Iya, saya lihat kondisi geopolitiknya, terutama negara-negara akan melakukan strategi untuk diplomasi dagang dengan kemitraan-kemitraan yang ada. Karena mereka kan punya perjanjian dagang yang cukup banyak. Dengan SEPA, lalu dengan Uni Eropa, dengan China, dan sebagainya. Artinya, mereka akan memaksimalkan kemitraan-kemitraan di saat posisi waktu tunggu untuk Trump melakukan banding dan sebagainya. Jadi, ini yang kalau saya lihat akan dimanfaatkan oleh banyak negara. Dan tentu negara-negara dalam lingkupnya masing-masing, baik ASEAN, baik Uni Eropa, BRICS, dan sebagainya, walaupun kemitraan dagang baik bilateral, regional, multilateral, mereka akan manfaatkan semuanya itu untuk kepentingan negara-negara yang dimaksud. Dan negara-negara akan banyak menjalin, akan saling mengunjungi ini saya lihat. Melakukan diplomasi one to one, 2+1, 3+1, mereka akan lakukan itu semua untuk bisa membangun kemitraan yang ada. Tujuannya apa? Tujuannya adalah tentu membendung hegemoni dari Amerika Serikat. Nah, itu pasti. Karena Amerika Serikat ini kan sudah menjadi sorotan banyak dunia. Akan tetapi kita perlu lihat bahwa dengan keberanian Donald Trump, memang tipenya kan entrepreneur, artinya dengan keberaniannya mengubah konstelasi dunia, dan itu kita sudah duga ketika beliau election menjadi presiden. Nah, ini yang kita lihat, dan saya setuju dengan pendapat Pak Beni bahwa banyak ketergantungan produk dari Asia itu setuju. Jadi Amerika banyak ketergantungan itu. Jadi kalau kita lihat banyak produk-produk yang di sale, kalau di Amerika kan ada toko atau Marshall ya, ada Marshall, ada Burlington, itu dua toko yang biasanya menjual barang-barang brand ya kan, yang mix dari Amerika dan Asia yang nilainya di bawah standar atau rata-rata. Kalau saya lihat ya cukup banyak, masyarakat Amerika yang membeli produk-produk dari Asia juga. Jadi ini yang makanya kalau saya lihat kalau ini bisa konstelasinya menurun akan sangat bagus. Dan peran dari WTO kembali lagi saya sampaikan menjadi penting untuk bisa meregulasi, menjadi bridge builder dari kesemuanya ini semua. Baik, itu dia analisis yang menarik itu. Begitu memang tadi akan ada satu titik temu baru lagi begitu. Kemitraan perdagangan dengan banyak negara, 2 negara bahkan bisa 3 atau lebih, itu untuk bagaimana mengatasi hegemoni juga dari Amerika Serikat sehingga menciptakan pasar baru juga yang mungkin saling memanfaatkan begitu, yang saling benar-benar memberikan benefit begitu antara negara satu dengan negara lainnya. Baik, sayang sekali waktu terbatas ini Prof Aryawan, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan Pak Beni, informasi, update, dan juga analisis yang diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat, sampai berjumpa kembali Prof Aryawan, Pak Beni. Terima kasih. Sampai berjumpa Pak Pras, Pak Beni, dan pemirsa semua, terima kasih.